Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Zulfikar Saifuddin. Saya Dani Adriansyah. Saya Aziz Cesta Arabi. Dan saya Aldi Rawi Abdunanda. Kami izin mempresentasikan tentang UAS. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 1. Nah, di sini adalah nomor 1A. 1A adalah model matematika sistem dalam bentuk persamaan diferensial. Jadi di sini ada kuat rotor, yaitu ada kuat rotor, ada 4 rotor, di mana 4 rotor tersebut menghasilkan gaya angkat atau F lift atau U. Dan ada juga gaya gravitasi ke arah bawah, yaitu M kali G. Nah, seperti ketahui sigma F sama dengan M kali A, dan kita dapat mengganti A-nya dengan Z.2, yaitu percepatan pada sumbu Z atau sumbu vertikal. Nah, total gaya sama dengan gaya angkat dikurangi gaya gravitasi, dimana total gaya sigma F sama dengan M kali Z.2 sama dengan U dikurangi M kali G. Di sini diperoleh Z.2 sama dengan U per M dikurangi G. Selanjutnya yang B, yaitu gambar dari sistemnya. Di sini ada 4 rotor yang menghasilkan gaya angkat ke atas, yaitu F1, F2, F3, F4, di mana jumlah dari semua gaya angkat menjadi F lift. Dan ada juga gaya yang bergeser ke bawah, yaitu gaya gravitasi pada sumbu Z, yaitu ke bawah. Selanjutnya yaitu yang 1C. 1C mengubah persamaan diferensial pada 1A tadi ke bentuk fungsi alih, yaitu ZS per US. Sini telah didapatkan rumus Z.2 sama dengan U per M dikurangi G. Kita transformasikan ke domain Laplace, di mana Laplace dari Z.2 yaitu S kuadrat ZS, dan Laplace dari U per M dikurangi G yaitu US per M dikurangi G. Nah, di sini G dapat diabaikan karena nilainya selalu konstan. Selanjutnya jika G dihilangkan maka menjadi S kuadrat ZS sama dengan US per M. Nah, kita susun kembali hingga menjadi transfer fungsi alih, yaitu ZS per US sama dengan 1 MS kuadrat, sehingga diperoleh fungsi alih yaitu ZS per US sama dengan 1 per MS kuadrat. 2A ini ditanyakan torsi minimum motor servo untuk mengangkat palang sepanjang 4 meter. Di sini kita mencari torsinya dengan rumus T sama dengan F kali R. Dan yang dimana F ini adalah M kali G, yang G-nya bisa didapat dari gravitasi, dan R-nya adalah panjang dari palangnya tadi, yaitu 4 meter. Nah, dari persamaan ini tadi bisa didapatkan T sama dengan F kali R, atau torsi sama dengan F kali R. Torsi sama dengan 1 dikali 9,8, ini dapat dari M kali G tadi. M-nya adalah massa, yaitu 1 kg, dikali 9,8 yaitu gravitasinya, dan dikali 4 yaitu panjang dari palangnya, yaitu 4 meter, dan didapat angka 39,2 Nm. Lalu di poin B untuk dijabarkan dengan gambar. Di sini kami memvisualisasikan gambarnya seperti ini, dengan palang panjangnya 4 meter yang beratnya 1 kg, dan di sini ada servonya. Lalu untuk yang di C, spesifikasi motor servo dalam kilogram cm. Nah, sebelum dihitung kami mengubah Newton meter ke dalam kilogram cm terlebih dahulu, yaitu 1 Newton meter sama dengan 10,1972 kg cm. Dan torsi minimum yang diperlukan yang tadi sudah dihitung adalah 39,2 Newton meter, lalu dikali dengan konversi Newton meter ke kilogram cm tadi, yaitu 10,1972, yang didapat hasilnya 399,73 kg per cm, atau yang bisa dibulatkan menjadi 400 kg cm. Nah, jadi spesifikasi yang dibutuhkan motor servo untuk mengangkat palang minimal memiliki torsi sebesar 39,2 Nm, atau dalam satuan yang sering digunakan dalam motor servo adalah 399,73 kg cm, atau yang dibulatkan tadi
menjadi 400 kg cm. Ini artinya adalah dapat mengangkat 400 kg dalam 1 cm. Tinggi mobil sebesar 1 meter yang menghadap ke barat, yaitu ke arah EY. Posisi mobil saat ini sejajar dan berempit dengan sumbu X yang dengan sumbu EX. Misalkan bagian depan bodi mobil adalah sumbu positif BX, yaitu ini, dan bagian kiri bodi mobil adalah sumbu positif BY, dan sumbu vertikal dari bodi mobil ke arah atas atau sumbu positif BZ. Sumbu bumi utara adalah sumbu positif ke X, yaitu utara, dan barat adalah sumbu positif ke EY, dan arah vertikal ke atas adalah sumbu positif EZ. Dan yang B, rotasi terhadap sumbu Z. Y sama dengan 390 derajat dikurangi 360 derajat, yaitu 30 derajat. Y nya sama dengan 3,0,0. E ini nya X, Y, Z. Dengan X cos theta min sin theta 0 kali X. Y sama dengan sin theta cos theta sama dengan 0 Y. Z 0, 0, 1 dan Z. Cos 30 derajat dikurangi sin 30 derajat 0 kali 3 sin 30 derajat cos 30 derajat 0 kali 0, 0 kali 0 kali 1 ini kali 0, akar 3/2 min setengah 0 ini kali 3 setengah, akar 3/2 0 kali 0, 0, 0, 1 kali 0, 3/3 akar 2 tambah 0 tambah 0, di sini 2,6, 3/2 tambah 0 tambah 0 kali 1 setengah 1,5, 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0, yang E nya sama dengan 2,6,1,5,0. Selanjutnya saya Zulfikar Saifuddin izin melanjutkan. Selanjutnya yang untuk nomor 3C, yaitu adalah bagaimana jika terjadi drift sebesar 5 derajat terhadap posisi mobil di lintasan ini. Jelaskan. Ketika terjadi drift 5 derajat, maka posisi akhir juga akan kelewatan 5 derajat sehingga rotasinya sebesar 395 derajat yang tadinya adalah 390 derajat. Karena berputar terhadap sumbu Z, maka simbol sudutnya adalah besi karena satu putaran adalah 360 derajat, yang ketika setelah 360 derajat posisinya akan kembali ke seperti semula, maka 395 derajat dikurangi dengan 360 derajat hasilnya adalah 35 derajat, dan posisi awal adalah di posisi 3,0,0, dan yang dicari adalah posisi aksennya setelah dirotasi sebesar 35 derajat. Untuk rotasinya menggunakan matriks rotasi di mana X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan matriks perkalian rotasi terhadap sumbu Z dikalikan dengan koordinat awal. Di sini sudut rotasinya adalah 35 derajat, maka nilainya adalah cos 35 derajat minus sin 35 derajat, sin 35 derajat, cos 35 derajat, dan posisinya adalah X-nya 3, Y 0, Z-nya 0. Kemudian ini adalah nilai dari cos 35 yaitu 0,819. Nilai dari sinus 35 derajat adalah 0,573, karena di sini ada minus jadi minus 0,573, dan ini 0,573 sinusnya nilai 35 derajat, dan sama ini cosnya yaitu 0,819 dikalikan dengan koordinat awal. Jadi di sini dikalikan dengan 3, perkalian matriks dikalikan ditambah 0 tambah 0, dan di sini 0,573 dikali 3, hasilnya akhirnya adalah 2,46 untuk X aksen, untuk Y aksen adalah 1,72, dan 0 untuk Z aksen karena tidak ada perubahan terhadap sumbu Z, maka hasil akhirnya adalah X aksennya adalah 2,46, 1,72 dan 0. Dari sini 2,46 adalah di sumbu X, untuk sumbu X 1,72 adalah sumbu Y, dan 0 adalah sumbu Z. Terima kasih.
Yo.